Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Saya hanya hari ini ingin mengungkapkan fakta literatur yang memang udah ada bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang seorang ustadz yang akhirnya jadi kontroversial karena dia sendiri mengungkapkan fakta sejarah dalam agamanya. Dan ini adalah sebuah hal yang lucu karena ketika diungkapkan, karena beliau mengetahui dan banyak referensi buku yang beliau baca, ternyata beliau sendiri justru dapat serangan dari saudara-saudaranya sendiri gitu loh. Tapi ya saya hanya hari ini ingin mengungkapkan fakta literatur yang memang udah ada bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita untuk lebih banyak lagi membaca buku dan referensinya ya guys ya. Mari kita langsung aja nonton videonya yang mana beliau mengatakan bahwa ada lukisan Maria dan bayi Yesus dalam Ka'bah. Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu, dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Dari video ini jelas beliau ingin menunjukkan bahwa pada waktu itu nabinya itu memang bersinggungan erat dengan Nasrani dan Yahudi dengan berhubungan sangat baik. Sebab nabinya sendiri menyukai lukisan bayi Yesus dan juga Maria. Tapi hal ini ternyata menjadi persoalan, masalah di kalangan agama Pak Buya sendiri. Nah, beliau namanya Buya ya. Dan apakah benar ada lukisan bayi Yesus dan juga Maria di dalam Ka'bah? Sebenarnya kalau menunjukkan bukti arkeologi sendiri ya terserah, itu kan tanggung jawab dari teman-teman seberang. Tapi saya ingin mengungkapkan bukti literatur aja ya. Ya terserah mau dipercaya bukti literaturnya apa enggak, tapi faktanya udah ada ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Saya ingin mengambil satu referensi ya, yaitu tentang Jesus in the Quran, Geoffrey Parinder penulisnya. Nah, di dalam tulisannya kalau kita lihat di sini ya, the Prophet Muhammad had a deep veneration for Mary as mother of Jesus. The oldest historian of Mecca, Azraqi, who died in after death 858. Nah, ini kan ini penulisnya Azraqi ini, seorang historian di Mekah, di mana dia wafat tahun 858, berarti ya sekitar 1000 berapa nih? 1200-an lah ya, 1200 tahun yang lalu lah. Dia mengatakan, said that in the Kaabah of Mecca, on the column near the door, jadi dekat pintunya, was a picture of Mary with Jesus on her knee. When Muhammad entered Mecca in a triumph, he gave orders to destroy the idols of the Kaaba and its painting of prophets and angels.
Yang artinya ketika Muhammad ingin menghancurkan ini berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah, but it is said that when his followers began to wash away the painting with water from the Zamzam well. Jadi suruh menghapus semuanya yang ada. Muhammad put his hand on the picture of Jesus and Mary. Jadi Muhammad meletakkan tangannya itu di atas gambar dari Yesus dan juga Maria. And Muhammad said, wash out all. Disuruh menghapus semuanya except what is below my hands. Nah, kecuali apa? Kecuali ya gambarnya Yesus dan Maria karena tangan Muhammad waktu itu ada di atasnya. Buku inilah yang mungkin dibaca oleh Bapak Buya ini dan kemudian beliau menyampaikan fakta tulisan yang pernah ada, tetapi dan ini justru diserang sama teman-temannya sendiri yang mungkin belum pernah membaca literatur semacam beginian. Tapi ya bukti tulisan ini pada akhirnya membuktikan bahwa ada lukisan. Tapi kalau dari saya sendiri, saya sih nggak tahu ya ada apa nggak di dalamnya, dan itu sebenarnya nggak terlalu penting juga sih. Cuman saya ingin mengajak untuk lebih dewasa berpikir, yang mana ketika mengungkapkan berdasar referensi dan ketika menentang sebuah statement juga harus berdasarkan referensi, kan gitu ya. Lalu saya ingin mengutip kembali di dalam sebuah berita ya, di sini di berita 5 News ya. 5 News dia mengatakan menyoal lukisan Maria dan bayi Yesus di dinding Ka'bah. Nah, ketika menyoal itu dikatakan di sini, kisah ini boleh jadi akan mengejutkan orang-orang barat yang kadung memandang Islam sebagai musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Kristen sejak perang salib. Namun adalah sangat konstruktif untuk mengingat kisah tersebut, terutama selama Natal ketika kita dikepung oleh gambar-gambar yang serupa tentang sang perawan dan anak sucinya. Kisah itu mengingatkan bahwa apa yang disebut benturan peradaban sama sekali bukan tidak bisa dielakkan. Selama berabad-abad Muslim mencintai figur Yesus yang dihormati dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi terbesar, dan dalam tahun-tahun perkembangan Islam menjadi salah satu bagian utama dari identitas Muslim. Maksudnya di sini kisah apa? Ini yang dimaksud. Pada 632 Masehi, setelah 5 tahun berperang yang hebat, kota Mekah di Hijaz semenanjung Arabia secara sukarela membuka gerbang untuk pasukan Muslim. Tidak ada darah ditumpahkan dan tidak ada orang yang dipaksa untuk menjadi Muslim, tetapi Nabi Muhammad memerintahkan penghancuran seluruh berhala dan patung ketuhanan. Terdapat sejumlah lukisan dinding pada dinding-dinding bagian dalam Ka'bah, tempat suci kuno di tengah Mekah, dan salah satunya konon diriwayatkan menggambarkan Maria dan bayi Yesus. Segera Muhammad menutupinya dengan jubah dengan penuh hormat, memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan kecuali yang satu itu. Dari sini udah jelas kan, ternyata dikonfirmasi juga kisah ini dipercaya oleh orang-orang Muslim sendiri bahwa nabinya itu menyelamatkan lukisan Maria dan bayi Yesus dalam Ka'bah, begitu. Jadi kalau dari referensi-referensi ini, maka apa yang dikatakan Pak Buya itu benar gitu loh. Tapi ya saya heran kenapa kok harus ditentang sendiri Pak Buya ini yang mengungkapkan fakta bahwa ternyata di dalam Ka'bah yang selama ini teman-teman percaya ada lukisan Yesus dan juga Maria. Di dalam salah satu tulisan lagi, Akbar Mekah by Al-Aqzaqri, dikatakan di sini, I have been told by my grandfather. He said we have been told by Daud Ibnu Abdul Al-Rahman from the son of Gorij and Sulaiman bin Musa al-Asami, Atta bin Rabah, I did hear that you witness that the Kaaba used to have the statue of Mary and her son Jesus in her lap. Yang mana diungkapkan ternyata Al-Azraqi ini menuliskan juga dalam tulisannya bahwa ada patung Yesus juga. Ada lukisan Maria dan Yesus dalam Ka'bah. Ini menurut tulisan dari seorang ahli sejarah ya. Yang jelas bukan ahli sejarah di Indonesia sih. Di sini di Mekah katanya. Kita lanjutkan ya. Dalam halaman 552 The Life of Muhammad dikatakan di sini, Quraisy had put picture in the Kaabah including two of Jesus son of Mary and Mary, on both of whom. Dikatakan di sini the apostle
ordered that the picture should be erased except those of Jesus and Mary. Dalam kutipan ini juga ternyata dalam tulisan ada bahwa Nabi itu mengatakan hapus semua lukisan yang ada kecuali lukisan Maria dan Yesus. Nah teman-teman, dari sini sudah terungkap bahwa ternyata yang disampaikan Pak Buya ini berdasarkan literatur. Dan ini silakan jadi perdebatan di kalangan Bapak Ibu semuanya yang percaya atau nggak percaya tentang ada lukisan Yesus dan Maria di dalam Ka'bah. Tapi silakan argumentatif dan memakai referensi, jangan hanya berdasarkan emosional karena nggak terima kok bisa ada fakta sejarah semacam ini dan kemudian marah-marah nggak jelas gitu kan. Mari kita dewasa dalam berargumentatif. Mari kita dewasa dalam berargumentasi, menggunakan referensi, menggunakan tulisan-tulisan yang benar, jangan asal cuap-cuap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.